Mari kita berdoa sebelum kita akan memulai EPS yang keempat ini. Bapa di surga, saat ini kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kembali kami mau belajar, Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara bersyukur Elion Bebas tadi sudah pelajaran yang keempat. Jadi kemarin kalau yang belum melihat mungkin bisa lihat di YouTube Elion Palma ada EBS selama 3 minggu. Jadi Rabu kemarin, Rabu sebelumnya lagi. Kalau lihat judulnya ada tentang komunitas Trinitarian, karakteristik gereja, kemudian tentang gereja dan ajarannya. Hari ini kita menjawab pertanyaan seputar gereja. Tentu ketika kita sudah belajar tentang sesuatu minggu-minggu sebelumnya, kita akan lebih mudah memahami apa yang hari ini akan kita pelajari. Tapi tentu tidak masalah, saya akan coba menjelaskan dengan mungkin lebih sederhana dan juga menghubungkan dengan apa yang kemarin kita pelajari. Kalau kita berbicara gereja, tentu ada pertanyaan, dan itu menarik ketika kemarin kita lihat yang penting itu apa sih dari sebuah gereja. Bagaimana gereja setiap jemaatnya berelasi dengan Allah Tritunggal. Sadar semua yang ada di gereja adalah karena karya Allah Bapa, karena Yesus yang sudah menebus kita menjadi anggota tubuh Kristus, dan kita adalah bait Roh Kudus yang terus harus hidup kudus, yang terus harus berjuang di dalam kehidupan ini. Tapi kita tahu gereja ini banyak macamnya, dan apa yang penting di dalam gereja, ada karakteristik penting yang emang harus ada di dalam gereja, yang tentu bukan sesuatu yang kadang kita ributkan. Tapi kok bisa sih beda-beda? Ini menarik. Minggu lalu kita juga bahas gereja dan ajarannya. Ternyata ada dogma, ada doktrin, ada opini gitu ya. Hari ini saya akan menjawab dengan apa yang menjadi doktrin dari gereja Elion tentunya, dan mungkin juga apa yang kita percaya dengan tradisi reform, dan apa yang mungkin kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda. Tapi inilah yang mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan gitu ya. Yang pertama ketika berbicara tentang cara baptisan. Kemarin kita bilang cara baptisan tentu itu adalah satu hal yang diajarkan oleh gereja-gereja, dan ini cukup berbeda. Sebetulnya ini bukan menjadi permasalahan serius. Kenapa? Bagi kami, Gereja Elion, kami juga menerima baptisan selam, tetapi kami melakukan baptisan percik. Jadi kami tidak menolak baptisan selam itu. Karena dasarnya apa? Kata Yunani baptis, baptiso yang dipakai bisa diterjemahkan dengan banyak arti gitu ya. Jadi memang ada terjemahan arti yang mencelupkan, menenggelamkan dalam air, tapi juga bisa diterjemahkan sebagai membasuh, memandikan, menyucikan dengan pembasuhan. Karena itu ada banyak makna yang berbeda yang bisa kita lihat. Artinya, tentu kembali lagi esensi dari baptis ini apa. Jadi esensinya itu apa? Kalau kita lihat esensinya tentu bukan sekedar dibaptiskan dengan cara apa, tapi ketika melakukan ritual ini tuh untuk apa gitu ya. Di dalam kaitannya dengan perjanjian lama, tentu ritual penyucian yang dilakukan kalau di perjanjian lama lewat pemercikan darah, tentu saat ini dengan baptisan ini orang bisa mendapatkan satu waktu di mana dia menyatakan dasar kepercayaannya, kemudian juga dia bisa menunjukkan imannya kepada Allah Tritunggal itu. Ini yang kita percayai, dan memang di dalam Alkitab pun ternyata ada banyak cara baptisan gitu ya. Memang kalau seringkali kita tarik dengan waktu Yesus dibaptis, dia masuk ke air tentu dengan konteks saat itu. Tapi saat itu pun ya kalau kita coba teliti, apakah mungkin semua orang dibaptis di situ? Pengikut Yesus itu sangat banyak gitu ya. Ketika mereka harus masuk ke sungai itu kemungkinan juga tidak cukup. Jadi mungkin ada banyak cara yang dipakai, tapi memang salah satunya lewat ada di sungai itu. Ya, kalau kita lihat ada banyak hal yang mungkin kita bisa lihat tentang baptisan ini, dan sekali lagi kalau kemarin kita belajar, semoga ini bukan menjadi bagian yang memisahkan gereja gitu ya. Misalnya lagi kondisi-kondisi orang yang dibaptis di masa akhir hidupnya, ketika dia tidak bisa dibaptis selam, misalnya dalam keadaan yang sakit parah, atau contoh lagi di kutub, lalu juga mungkin ada orang yang di daerah yang kekeringan, apakah dia tidak dibaptis? Tentu ini juga bisa kita bicarakan, dan kita bisa lihat tentu yang paling penting sakramen baptisan itu selain memakai unsur air, kalau memang ada sebagai simbolnya, dilakukan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita ingat amanat agung, baptislah mereka kan gitu ya. Lalu ketika baptis anak gitu ya, di dalam gereja Elion juga melakukan baptis anak karena diyakini memang baptis anak ini seperti kalau di PL itu adalah sunat gitu ya, menjadi tanda perjanjian. Tapi memang akhirnya pertanggungjawaban diberikan kepada orang tua.
diberikan kepada orang tua. Kenapa? Jadi seperti di zaman Perjanjian Lama, orang ini kayak ketika dia sunat itu berarti dia bertanggung jawab dengan iman anak ini. Dia bertanggung jawab untuk membimbing anak ini supaya anak ini bisa bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Jadi kita mengikuti itu untuk menjadi tanda gitu ya. Anak ini sekarang akan dididik di dalam takut Tuhan, dan ini adalah anak yang bisa melihat adalah tanda perjanjian, tanda iman itu. Itulah yang gereja kami percayai gitu ya. Jadi memang secara prinsipnya seperti itu. Tapi ketika ditanya bagaimana nanti dia apakah harus menyatakan imannya? Nanti ada CD dan kami tidak menyebutnya itu sakramen. Jadi bukan sakramen CD tidak, tapi sakramen baptis. Kalau sudah baptis anak nanti tidak akan baptis dewasa. Tapi orang-orang yang belum dibaptiskan anak akan mendapatkan baptisan dewasa. Jadi sekali lagi ini menunjukkan sebagai tanda gitu ya. Tanda bahwa anak ini adalah tanda perjanjian yang memang orang tua akan mempertanggungjawabkan itu. Dan ini yang lebih ditekankan di gereja untuk baptis anak. Tentu bukan anak itu yang bertanggung jawab dengan dirinya dan imannya, tapi orang tua yang harus bertanggung jawab untuk pertumbuhan iman anaknya. Dan kemarin yang kita pelajari tentang dogma, tentang doktrin, ada kan ajaran yang sudah dijalankan lama. Ternyata menurut catatan pun baptisan anak sudah dijalankan juga dari lama gitu ya. Bahkan menurut data dari tahun 2005, tahun 215, bahkan kalau ditarik lagi tahun 175 itu Irenaeus Origen itu juga sudah melakukan baptis anak. Jadi ini satu tradisi yang bukan hanya dilakukan sekarang. Lalu ada lagi tentang perjamuan kudus. Ada gereja yang meyakini ketika perjamuan kudus ini adalah betul-betul Kristus hadir di dalam roti dan anggur itu. Kristus betul-betul hadir di dalam setiap orang yang mengikuti perjamuan kudus dan di tempat itu. Tentu ketika melihat ini kita juga punya perbedaan. Tapi sekali lagi, apa yang menjadi esensi dari perjamuan kudus? Kalau kita sudah kemarin bahas tentang sakramen, tentu ini adalah simbol gitu ya. Bagaimana menunjukkan kita mengenang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu poinnya. Jadi sebenarnya bukan caranya, bukan roti apa yang dimakan. Oke, kalau kita memang masih punya kesempatan untuk mengikuti ritual yang mungkin paling mirip dengan apa yang ada di Alkitab, puji Tuhan kalau kita diizinkan seperti itu. Tapi sekali lagi, semoga kita tidak melihat cara yang lain itu sebagai cara yang buruk ketika esensinya betul gitu ya. Karena itu ini juga yang seringkali bisa menjadi bagian dari pertanyaan kita gitu ya tentang gereja. Kalaupun masih ada banyak pertanyaan yang lain, boleh ditanyakan gitu ya, misalnya tentang gereja, misalnya lagi tentang apakah gereja bagaimana dengan bahasa roh gitu ya. Gereja kami juga tidak menolak bahasa roh karena itu jelas kemarin waktu kita belajar tentang gereja, kita percaya Roh Kudus itu dan salah satu karunia itu adalah bahasa roh. Tapi itu adalah salah satu karunia dan ketika orang-orang mungkin di gereja tidak mendapatkan karunia itu, tentu bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Tapi sekali lagi tidak menolak ketika ada orang yang mendapatkan karunia itu dan tentu untuk pekerjaan tubuh Kristus di tempat itu. Mungkin masih ada banyak lagi pertanyaan tentang gereja, tapi satu hal kesimpulan dari pelajaran hari ini gitu ya. Mungkin boleh dilihat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, bagaimana gereja harus lihat yang paling esensi. Bagaimana gereja melihat Allah Tritunggal. Bagaimana kita menjadi komunitas yang betul-betul menjadikan Allah Tritunggal itu sebagai pusat dari hidup kita, karena kita pun sudah merasakan relasi dengan Allah Tritunggal itu, sehingga kita mau berelasi dengan sesama. Bagaimana sebagai gereja Tuhan, kita pun mau melihat hal-hal yang esensi. Dan itu yang membuat kita boleh melihat sesama kita, melihat gereja yang lain sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai gereja yang boleh saling mendukung, saling menopang untuk kita boleh melakukan kehendak Tuhan. Kita boleh menjadi garam dan terang. Dan semoga kita mau terus belajar. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat EBS ini, saya bersyukur gitu ya. Artinya Bapak Ibu masih mau belajar. Dan inilah yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kita terus belajar. Supaya pelajaran yang minggu lalu, ada banyak penyesat di dunia ini. Supaya kita tidak terkena ajaran-ajaran sesat, kita harus tahu apa yang ada di firman Tuhan. Dan semoga kita tidak saling berdebat untuk hal-hal yang doktrin, apalagi yang opini. Itu tidak seharusnya diperdebatkan gitu ya. Semoga kita semua bisa terus belajar
EBS paket ini selesai, nanti ada Elion Bible Study paket yang selanjutnya. Semoga ini boleh menjadi berkat. Hari ini saya akan mengajak kita mengambil waktu berdoa secara khusus. Bolehkah kita berdoa mengambil waktu secara pribadi? Kita berdoa untuk diri kita masing-masing, boleh kita evaluasi. Apakah kita sudah menjadi anggota tubuh Kristus yang baik? Apakah kita sudah berelasi dengan Allah Tritunggal itu? Apakah kita sudah menjadi orang-orang Kristen yang mau terus belajar kebenaran itu? Mari kita mengambil waktu, kita mengevaluasi kehidupan kita. Ambil waktu tenang, berdoalah, dan evaluasilah setiap kehidupan kita sekarang. Apakah kita sudah berelasi dengan Allah Tritunggal dan kita percaya kepadanya? Apakah kita sudah menjadi anggota tubuh Kristus yang baik, yang boleh menolong saudara-saudara kita yang lemah? Apakah kita sudah terus belajar? Sehingga bukan hanya kita bisa menghadapi ajaran sesat, tapi kita boleh menyuarakan kebenaran itu di dunia. Kalau belum, boleh mohon ampun kepada Tuhan. Boleh menyatakan isi hati kita, kerinduan kita, tekad kita kepada Tuhan. Teruslah berdoa. Kita berdoa untuk gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan bisa fokus untuk membina setiap jemaatnya. Gereja Tuhan boleh membuat jemaat-jemaatnya bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Melalui setiap program kerja yang ada di tengah masa pandemi, tentu semua berubah. Harus menjadi online, termasuk seperti YouTube online ini. Tapi melalui kesempatan ini pun kita masih bisa belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja, bukan hal yang mudah di masa online ini. Tapi kami tahu tugas gereja. Kami harus membuat setiap jemaat. Karena gereja adalah orang-orangnya, setiap kami boleh berelasi dekat dengan Allah Tritunggal itu. Setiap kami boleh menjadi anggota tubuh Kristus yang baik. Setiap kami boleh menjaga kekudusan. Setiap kami boleh tahu ajaran yang mendasar, sehingga kami tidak saling ribut dengan orang-orang lain yang berbeda dengan kami. Dan setiap kami mau terus belajar firman Tuhan di tengah zaman ini. Karena itu Tuhan, berikan setiap orang di gereja, hamba Tuhan, majelis, pengurus, setiap orang aktivis, pengurus komisi, di semua gereja, di semua tempat, di masa pandemi yang tidak mudah, kami tetap melihat tugas itu. Gereja bisa tetap melakukan tugasnya dengan baik, fokus kepada pengajaran, fokus kepada pemberitaan firman Tuhan, memfasilitasi setiap jemaat untuk boleh dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita juga mau berdoa supaya orang-orang Kristen boleh menjadi berkat. Ketika orang-orang Kristen boleh bergandeng tangan, boleh bersatu, boleh saling menguatkan, yang kuat menanggung yang lemah, kita boleh menjadi garam dan terang, menjadi saksi Kristus, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami rindu berdoa untuk anak-anak Tuhan, supaya kami, gereja-gereja Tuhan, dan orang-orang Kristen boleh bersatu. Kami boleh bergandeng tangan, kami boleh memuliakan Tuhan, karena itu Tuhan tolong kami. Di tengah segala perbedaan yang kami pasti miliki, biarlah kami boleh bersatu. Tuhan tolong, karena kami tahu kami punya Tuhan yang sama. Tuhan yang kami percayai akan memakai kami dengan segala keunikan kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu. Karena itu Tuhan bantu setiap anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi kota di mana kami tinggal, bahkan bagi lingkungan terkecil di sekitar gereja kami, sekitar tempat tinggal kami. Tuhan yang mau tolong, terima kasih Bapak. Bapak di surga, kami juga terus teringat untuk bangsa kami, Tuhan yang terus tolong. Kami bersyukur untuk COVID yang juga membaik saat ini, tapi kami tahu kami harus terus waspada, dan kami terus berdoa untuk para nakes yang sampai hari ini tentu mereka masih harus siap sedia, harus bekerja keras. Tuhan yang tolong mereka. Untuk setiap para pemimpin kami yang harus mengambil kebijakan, keputusan, Tuhan juga tolong mereka. Untuk setiap aparat keamanan, Satpol PP, semua petugas yang harus menjaga ketertiban, Tuhan juga tolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, mungkin usaha pekerjaan kami masih terdampak. Berikan kami kecukupan, berikan kami semangat untuk terus bertahan di masa-masa ini. Untuk yang studi di tengah masa-masa online, sekarang juga ada beberapa yang sudah masuk. Tuhan yang tolong supaya anak-anak yang belajar, yang sekolah ini, mereka juga diberikan konsentrasi, mereka juga diberikan hikmat di dalam belajar di tengah masa yang mungkin tidak mudah ini. Tuhan juga sertai mereka yang sudah masuk ke sekolah supaya tetap sehat, untuk guru, dosen, setiap mahasiswa, setiap siswanya boleh tetap sehat. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang bergumul dengan sakit kami saat ini. Tuhan juga yang mau pulihkan, Tuhan yang mau sembuhkan. Kalau ada dari kami yang bergumul dengan masalah-masalah kami yang lain, biarlah kami sadar kami tidak sendirian. Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara bersyukur kita boleh mengikuti Elion Bible Study sampai minggu yang keempat. Semoga apa yang kita pelajari boleh berguna, membuat kita boleh menjadi anggota tubuh Kristus yang baik. Untuk minggu selanjutnya kita akan kembali mengadakan persekutuan doa online, dan nanti pada kesempatan selanjutnya akan ada EBS untuk paket yang selanjutnya. Terima kasih untuk keikutsertaannya di dalam Elion Bible Study ini. Tuhan Yesus memberkati.